Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Isanul Fitri, mahasiswa jurusan Sastra Arab, kelas 5B. Saya akan mereview teks pidato yang berjudul Naskah dan Identitas Budaya. Baiklah, langsung saja review teks pidato Ibu Titi Pujiastuti dalam acara pengukuhan atas jabatan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada halaman cover terdapat judul, yaitu Naskah dan Identitas Budaya. Lanjut pada halaman pertama merupakan pembukaan. Yang berisikan kalimat penghormatan dan pujian rasa syukur seperti teks pidato pada umumnya. Dilanjut di sini ada sebuah cerita menarik, pengalaman beliau menemui seorang kolektor naskah kuno yang akan menjual naskahnya dengan harga 3 miliar. Yang ternyata naskah tersebut adalah naskah salinan. Dari cerita tersebut terdapat pertanyaan yang nanti jawabannya akan dipaparkan di dalam isi teks pidato ini. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya naskah kuno itu? Sehingga naskah salinannya saja bisa dihargai sedemikian rupa. Sekarang kita lanjut ke bagian isi. Di dalam bagian isi ini terdapat 5 poin penting yang dibahas di dalamnya. Yang pertama yaitu pengenalan ketiga bidang studi yang berkaitan dengan naskah kuno, yaitu filologi, kodikologi, dan paleografi. Dengan membahas pengertian dan perbedaan fokus kajian antara ketiga bidang studi tersebut. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu pengenalan buku katalog Nusantara. Ini membahas pengertiannya, yaitu informasi tentang naskah tertentu. Yang selanjutnya yaitu membahas perkembangannya. Buku katalog naskah Nusantara yang terbit pada akhir abad ke-19, informasinya terbatas pada nomor naskah, judul, jumlah halaman, sampai pada petikan teks. Namun, pada pertengahan abad ke-20, informasinya ini jauh lebih lengkap. Dan diadakan penelitian naskah kuno baik milik lembaga maupun milik perorangan untuk penyusunan buku katalog naskah Nusantara. Selanjutnya yaitu membahas tujuannya. Selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, juga menyelamatkan dan melestarikan informasi dengan mendigitalisasikan naskah tersebut. Dilanjutkan pada poin ketiga, yaitu membahas bahan yang digunakan dalam naskah kuno. Di sini disebutkan ada 4 bahan yang menjadi media naskah kuno. Bahan yang pertama ada yang namanya daun lontar. Bahan yang kedua yaitu deluang. Bahan yang ketiga yaitu kulit kayu, dan bahan yang terakhir yaitu kertas Eropa. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, membicarakan ragam aksara yang terdapat dalam naskah kuno Nusantara. Yang pertama berasal dari India, yang akhirnya melahirkan berbagai macam jenis turunannya, seperti Hanacaraka, Kaganga, dan variannya. Yang selanjutnya berasal dari Arab, yang perkembangannya juga melahirkan turunan seperti huruf Jawi, Pegon, Buriwalio, dan lainnya. Dan poin yang terakhir yaitu membicarakan tentang kandungan isi atau tema yang terdapat dalam naskah kuno. Isi yang terkandung dalam naskah yang dimiliki setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dan mencerminkan ciri kedaerahannya. Tetapi secara umum isinya berisi tentang keagamaan, sejarah, sastra, bahasa, norma-norma adat, undang-undang hukum adat, legenda, obat-obatan, nasihat, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke bagian penutup. Di bagian penutup ini beliau menyampaikan 2 pesan.
Yang pertama, pesan kepada para pemilik naskah, dan yang kedua yaitu pesan kepada lembaga pemerintah agar lebih care dan lebih mendukung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan naskah kuno yang berada di Nusantara. Dan pada bagian akhir penutup, beliau menyampaikan kembali rasa syukurnya dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Selanjutnya yaitu terdapat catatan, daftar bacaan, dan juga terdapat riwayat hidup yang lengkap ya. Di sini ada mulai dari biografinya, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penghargaan, karya penelitian, dan masih banyak lagi. Selesai. Mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Bila ada kritik dan saran bisa komen di bawah, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.